Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan membawakan materi tentang persamaan linier satu variabel atau biasa kita sebut PLSV. Langsung saja ke rencana pembahasan. Saya akan membahas tentang dua hal, yaitu persamaan linier satu variabel serta pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam PLSV, saya akan membahas 4 subbab, yaitu pengertian PLSV, 2 penyelesaian PLSV, 3 persamaan ekuivalen, dan 4 PLSV dalam bentuk pecahan. Sedangkan untuk PTLSV, saya akan membawakan tentang 1. Pengertian PTLSV, 2. Penyelesaian PTLSV, 3. Pertidaksamaan ekuivalen, dan 4. Sifat-sifat pertidaksamaan. Langsung saja ke PLSV bagian 1. Sebelumnya perlu diingat bahwa kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. 2. Variabel atau peubah adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang bisa diganti dengan sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. 3. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. 4. Himpunan penyelesaian adalah himpunan pengganti dari semua variabel-variabel kalimat terbuka sehingga menjadi kalimat tersebut benar. Pengertian PLSV. PLSV atau persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka atau fungsi proposisi yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Bentuk umum PLSV adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Lanjut ke subbab 2, yaitu penyelesaian PLSV. Untuk menyelesaikan soal persamaan linier satu variabel, dapat kita lakukan dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi sendiri adalah suatu metode dengan menggantikan variabel menggunakan bilangan yang sesuai, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Langsung saja untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu Y plus 6 sama dengan 10, maka Y sama dengan 10 min 6. Perlu diingat bahwa jika kita merubah ruas suatu bilangan, maka tandanya juga ikut berubah. Jika semula plus, maka jadikan min. Jika semula min, maka menjadi plus. Kembali ke Y maka bernilai sama dengan 4. Contoh 2 yaitu X min 8 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 plus 8 dan X bernilai 13. Untuk contoh selanjutnya bisa kalian cari sendiri dengan cara seperti yang sudah saya contohkan di sini. Lanjut ke bagian 3 yaitu persamaan yang ekuivalen. Dua persamaan ataupun lebih dapat dikatakan setara atau ekuivalen apabila mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan menggunakan simbol jika dan hanya jika atau panah bolak-balik. Syarat suatu persamaan agar dapat dinyatakan sebagai persamaan yang setara, yakni 1. Menambahkan atau mengurangi di kedua ruas menggunakan bilangan yang sama. 2. Mengalihkan atau membagi di kedua ruas menggunakan bilangan yang sama. Contoh persamaan yang ekuivalen yaitu 3x plus 4 sama dengan 34, ekuivalen dengan 2x min 3 sama dengan 17. Bisa dilihat pada tampilan di layar cara penyelesaiannya yang menghasilkan nilai akhir sama, yaitu X sama dengan 10. Maka persamaan tersebut ekuivalen karena nilai X-nya sama. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu PLSV dalam bentuk pecahan. Penyelesaian PLSV dalam bentuk pecahan sama saja seperti penyelesaian PLSV dalam bentuk aljabar. Untuk merubah pecahan ke dalam bentuk aljabar, kita harus mengalihkan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya, dan setelah menjadi bentuk aljabar, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut.
Kita lihat contohnya, yaitu X min 3 per 2 sama dengan 3 min X plus 1 per 4. Penyelesaiannya yaitu bisa dilihat di layar ya. Kita kalikan kedua ruasnya agar penyebutnya sama dengan sama. Bisa dilihat menghasilkan X sama dengan 34 per 6 yang dapat disederhanakan menjadi 17 per 3. Lanjut ke bagian PTLSV. Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan suatu kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan berderajat 1 serta memuat hubungan kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan satu variabel ini hanya memiliki satu variabel serta berpangkat 1. Bentuk umum PTLSV ada 4, yaitu AX plus B kurang dari 0, atau AX plus B lebih dari 0, atau AX plus B lebih dari sama dengan 0, atau AX plus B kurang dari sama dengan 0, dengan syarat A dan B adalah suatu bilangan real. Ke bagian selanjutnya yaitu penyelesaian PTLSV. Sama halnya dengan apa yang ada dalam persamaan linier satu variabel, dalam mencari penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel bisa dilakukan dengan menggunakan cara substitusi. Namun, kalian juga dapat melakukannya dengan cara mengurangkan, menjumlahkan, mengkali, ataupun membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama. Langsung ke contohnya agar lebih mudah dipahami. X min 6 kurang dari 1, maka X min 6 plus 6 kurang dari 1 plus 6. Jadi kedua ruas kanan dan kirinya kita tambahkan dengan 6, menghasilkan X kurang dari 7. Contoh selanjutnya yaitu min 4X kurang dari 12. Dengan menggunakan cara membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu min 4X per min 4 kurang dari 12 per min 4, menghasilkan X lebih dari min 3. Kenapa tandanya berubah? Karena kita membaginya dengan suatu bilangan yang sama dan bernilai minus. Untuk contoh selanjutnya bisa dicari sendiri dan dikerjakan sendiri sesuai dengan contoh ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pertidaksamaan yang ekuivalen. Pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara berikut ini. 1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. 2. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Mengalihkan atau membagi. Yang ketiga adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama tetapi ketidaksamaannya berubah, di mana lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Sifat-sifat pertidaksamaan ada 4, yaitu jika suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Yang kedua yaitu jika pada suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan positif, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. 3. Jika pada suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula bila arah dari tanda ketidaksamaannya dibalik. 4. Jika pertidaksamaannya mengandung pecahan, cara menyelesaikannya adalah mengalihkan kedua ruasnya dengan KPK penyebut-penyebutnya, sehingga penyebutnya menjadi hilang. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.